셋, 별. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernada Mayanti dengan NIM 2001025075. Saya adalah mahasiswi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Prodi PGSD. Hari ini saya akan menjelaskan video pembelajaran tentang materi bangun ruang. Silahkan disimak ya. Bangun ruang. Apa itu bangun ruang? Bangun ruang adalah suatu bangun yang memiliki ruang yang dibatasi oleh beberapa sisi. Bangun ruang juga disebut bangun 3 dimensi. Ada bermacam-macam loh bangun ruang, ada 7 macam bangun ruang. Yang pertama ada kubus, ada balok, ada prisma, ada limas, ada kerucut, ada bola, dan ada tabung. Ada 7 macam bangun ruang. Yang pertama ada limas segi 4, tabung, kerucut, balok, bola, kubus, dan juga prisma segitiga. Yang pertama ada bangun ruang kubus. Kubus merupakan suatu bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh 6 sisi serupa yang berwujud bujur sangkar. Kubus itu disebut juga dengan nama lain bidang 6 beraturan. Adapun sifat bangun kubus, yang pertama, memiliki 6 sisi berbentuk persegi yang memiliki ukuran sama luas. Yang kedua, memiliki 12 rusuk yang memiliki ukuran sama panjang. Yang ketiga, memiliki 8 titik sudut. Yang keempat, memiliki 4 buah diagonal ruang. Yang kelima, memiliki 12 buah bidang diagonal. Bangun ruang kubus. Di sini sudah terdapat 1 buah ruang kubus. Kita akan mencari rusuk kubus, sisi pada kubus, dan titik sudut pada kubus. Yang pertama kita akan mencari rusuknya terlebih dahulu. Rusuk itu adalah garis yang menghubungkan antara satu dengan yang lainnya. Nah, yang terdapat pada kubus ini adalah tusuk gigi. Jadi, mari kita hitung ada berapa tusuk gigi yang terhubung antara satu dengan yang lainnya. Kita hitung sama-sama yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi, kubus memiliki 12 rusuk. Yang kedua, kita akan mencari sisi pada kubus. Mari kita hitung dan cari sama-sama yuk. Yang pertama terdapat pada tutup kubus berbentuk persegi ini. Sisi yang pertama, lalu sisi yang kedua terdapat pada alas kubus. Sisi yang ketiga terdapat pada sisi kiri kubus. Sisi yang keempat terdapat pada sisi kanan kubus yang berbentuk persegi ini. Yang kelima terdapat pada sisi belakang kubus yang berbentuk persegi ini. Lalu yang keenam berbentuk persegi ini yang terdapat pada sisi depan kubus. Jadi kubus memiliki 6 sisi. Yang ketiga kita akan mencari titik sudut. Titik sudut itu adalah lilin yang berwarna-warni ini. Mari kita hitung ada berapa lilin yang berwarna-warni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi kubus memiliki 8 titik sudut. Nah, di sini ada nih beberapa benda yang kita bisa temuin di kehidupan sehari-hari dan benda ini berbentuk kubus. Adapun contoh benda-bendanya yaitu ada dadu, ada kotak kado, ada kardus, ada rubik, ada tempat tisu, dan lain-lainnya. Yang kedua, ada bangun ruang balok.
Balok adalah suatu bangun ruang yang mempunyai 3 pasang sisi segi 4, di mana pada masing-masing sisinya yang berhadapan mempunyai bentuk serta ukuran yang sama. Adapun sifat bangun balok, yang pertama, sedikitnya sebuah balok mempunyai 2 pasang sisi yang berbentuk persegi panjang. Yang kedua, rusuk-rusuk yang sejajar memiliki ukuran yang sama panjang. Yang ketiga, pada masing-masing diagonal bidang, pada sisi yang berhadapan berukuran sama panjang. Yang keempat, masing-masing diagonal ruang pada balok mempunyai ukuran sama panjang. Yang kelima, masing-masing bidang diagonalnya berbentuk persegi panjang. Bangun ruang balok. Di sini sudah terdapat satu buah balok yang terbuat dari lidi dan juga lilin mainan yang berwarna-warni. Kita akan mencari rusuk balok, sisi balok, dan titik sudut pada balok. Pertama, kita akan mencari rusuk baloknya terlebih dahulu. Rusuk adalah garis yang menghubungkan antara satu dengan yang lainnya, sedangkan yang di sini garis itu adalah lidinya. Mari kita hitung ada berapa lidi yang terhubung antara satu dengan yang lain. Kita hitung sama-sama yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi, balok memiliki 12 rusuk. Selanjutnya kita akan mencari sisi pada balok. Yang pertama terdapat pada tutup balok, yaitu yang di bagian atas yang berbentuk persegi panjang. Lalu, sisi yang kedua ada di alas balok, berbentuk persegi panjang. Sisi yang ketiga ada di belakang balok atau sisi belakang yang berbentuk persegi panjang. Yang keempat, sisi balok yang ada di sisi depan yang berbentuk persegi panjang. Yang kelima, sisi balok yang berbentuk persegi terdapat di kiri balok. Yang keenam, terdapat di sisi kanan balok berbentuk persegi. Jadi, balok mempunyai 6 sisi. Selanjutnya, kita akan mencari titik sudut. Titik sudut adalah titik yang menghubungkan antara rusuk satu dengan rusuk yang lain. Nah, di sini titik sudutnya adalah lilin yang berwarna-warni. Mari kita hitung ada berapa lilin yang berwarna-warni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 lilin yang berwarna-warni. Artinya ada 8 titik sudut yang terdapat pada balok. Nah, selanjutnya ada nih benda-benda berbentuk balok yang biasa kita temui di kehidupan sehari-hari. Contohnya ada lemari pakaian, ada lemari es atau kulkas, ada kardus yang berbentuk balok, ada loker, ada penghapus, dan lain-lainnya. Yang ketiga ada bangun ruang limas, segi 4. Limas merupakan suatu bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh alas berbentuk segi N. Segi N itu dapat berupa segitiga, segi 4, segi 5, dan lain-lainnya, serta bidang sisi tegak berbentuk segitiga yang berpotongan di satu titik puncak. Adapun sifat bangun limas, yang pertama memiliki 5 sisi, yakni satu sisi berbentuk segi 4 yang berupa alas serta 4 sisi lainnya seluruhnya berbentuk segitiga dan merupakan sisi tegak. Yang kedua memiliki 8 buah rusuk. Yang ketiga memiliki 5 titik sudut, antara lain 4 sudut terletak di bagian alas serta 1 sudut terletak di bagian atas yang merupakan titik puncak. Bangun ruang 5 segi 4. Di sini sudah terdapat 1 buah 5 segi 4. Kita akan mencari rusuk, sisi, dan juga titik sudutnya. Yang pertama kita akan mencari rusuknya terlebih dahulu ya. Rusuknya yang ada pada di sini adalah lidi-lidi ini. Kita hitung yuk ada berapa lidinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Jadi, 5 segi 4 mempunyai 8 rusuk. Selanjutnya kita akan mencari sisi, di mana sisi pada 5 segi 4 itu terdapat 5 sisi. 4 sisi berbentuk segitiga dan 1 sisi berbentuk persegi. Sisi yang berbentuk persegi adalah terdapat pada alas bawah 5 segi 4. Lalu 4 sisi yang berbentuk segitiga yaitu sisi kiri 5 segi 4, sisi belakang 5 segi 4 yang berbentuk segitiga ini, sisi depan 5 segi 4 yang berbentuk segitiga, dan sisi kanan 5 segi 4 yang berbentuk segitiga. Jadi 5 segi 4 mempunyai 4 sisi yang berbentuk segitiga dan 1 sisi yang berbentuk persegi. Jadi totalnya 5 segi 4 memiliki 5 sisi. Lalu selanjutnya kita akan mencari titik sudut. Titik sudut yang terdapat pada 5 segi 4 di sini adalah lilin yang berwarna-warni ini. Mari kita hitung ada berapa lilin yang berwarna-warni. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 lilin yang berwarna-warni, di mana ada 5 titik sudut yang terdapat pada 5 segi 4. Nah, selanjutnya ada nih contoh-contoh benda yang berbentuk 5 segi 4. Di sini terdapat contoh bungkus permen coklat, bungkus kue, dan juga ada berbentuk piramid. Dan piramid itu adalah juga termasuk bentuk dari 5 segi 4. Bangun ruang yang keempat, yaitu bangun ruang prisma. Prisma merupakan suatu bangun ruang 3 dimensi di mana alas dan juga tutupnya kongruen, serta sejajar berbentuk segi N. Sisi-sisi tegak dalam prisma memiliki beberapa bentuk, antara lain persegi, persegi panjang, atau jajar genjang. Sifat bangun prisma yang pertama memiliki bidang alas dan juga bidang atas yang berupa segitiga kongruen. Dua alas tersebut juga merupakan sisi prisma segitiga. Yang kedua memiliki 5 sisi, 2 sisi yang berupa alas atas serta bawah, 3 sisi lainnya adalah sisi tegak yang seluruhnya berbentuk segitiga. Yang ketiga memiliki 9 rusuk. Yang keempat memiliki 6 titik sudut. Bangun ruang prisma segitiga. Di sini sudah terdapat satu bangun ruang prisma segitiga. Kita akan mencari rusuk prisma segitiga, sisinya, dan titik sudutnya. Pertama, kita akan mencari rusuknya terlebih dahulu. Kita hitung sama-sama yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi prisma segitiga mempunyai 9 rusuk. Selanjutnya kita akan mencari sisi pada prisma segitiga. Kita hitung sama-sama yuk. Yang pertama ada di segitiga bagian atas, itu adalah sisi yang pertama. Lalu sisi yang kedua ada di segitiga bagian bawah. Lalu sisi yang ketiga ada di sisi kiri prisma segitiga. Sisi yang keempat ada di sisi kanan prisma segitiga. Lalu sisi yang kelima ada di sisi depan prisma segitiga yang berbentuk persegi panjang ini. Jadi prisma segitiga mempunyai 5 sisi. Selanjutnya kita akan mencari titik sudutnya. Titik sudutnya adalah lilin yang berwarna-warni ini. Kita hitung berapa banyak lilin yang berwarna-warni. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi prisma segitiga mempunyai 6 titik sudut. Selanjutnya ada juga contoh benda-benda yang berbentuk prisma segitiga. Di sini ada rumah, lalu ada cetakan kue, ada tenda, ada bungkus coklat Toblerone, dan ada router pensil. Bangun ruang yang kelima adalah bangun ruang bola. Bola merupakan salah satu bangun ruang
sisi lengkung yang dibatasi oleh satu bidang lengkung, atau juga bisa didefinisikan sebagai sebuah bangun ruang berbentuk setengah lingkaran yang diputar mengelilingi garis tengahnya. Sifat bangun bola. Yang pertama, bola memiliki satu sisi serta satu titik pusat. Yang kedua, bola tidak memiliki rusuk. Yang ketiga, bola tidak memiliki titik sudut. Yang keempat, tidak memiliki bidang diagonal. Yang kelima, tidak memiliki diagonal bidang 4. Selanjutnya ada bangun ruang bola. Bangun ruang bola hanya memiliki satu sisi. Bangun ruang bola tidak memiliki rusuk dan juga tidak memiliki titik sudut. Nah, di sini terdapat contoh benda-benda yang kita temui di kehidupan sehari-hari yang berbentuk bola, yaitu ada kelereng, ada bola, ada semangka, ada lampu gantung, ada globe, ada melon, ada kelengkeng, dan juga matahari. Bangun ruang yang keenam adalah bangun ruang tabung. Bangun tabung merupakan suatu bangun ruang 3 dimensi yang mempunyai tutup dan alas yang berbentuk sebuah lingkaran dengan memiliki ukuran yang sama dan diselimuti oleh persegi panjang. Sifat bangun tabung. Yang pertama, tabung memiliki 3 buah sisi, 1 persegi panjang, 2 lingkaran. Yang kedua, tidak memiliki rusuk. Yang ketiga, tidak memiliki titik sudut. Yang keempat, tidak memiliki bidang diagonal. Yang kelima, tidak memiliki diagonal bidang. Bangun ruang yang keenam adalah tabung. Tabung tidak memiliki rusuk. Tabung memiliki 3 sisi, 2 sisi yang berbentuk lingkaran yang ada di tutup tabung dan alas bawah tabung. 1 sisi adalah persegi panjang. Dan tabung tidak memiliki titik sudut. Adapun benda-benda yang berbentuk tabung di sini ada contohnya kaleng biskuit roti kering, lalu ada kaleng susu, ada kaleng Coca-Cola, ada kaleng Fanta, ada kaleng Sprite, dan ada kaleng cat. Dan bangun ruang yang terakhir adalah bangun ruang kerucut. Kerucut merupakan salah satu bangun ruang yang memiliki sebuah alas yang berbentuk lingkaran dengan selimut yang mempunyai irisan dari lingkaran. Sifat bangun kerucut. Yang pertama, kerucut memiliki 2 sisi. Yang kedua, kerucut tidak memiliki rusuk. Yang ketiga, kerucut memiliki 1 titik sudut. Yang keempat, jaring-jaring kerucut terdiri atas lingkaran serta segitiga. Yang kelima, tidak memiliki bidang diagonal. Yang keenam, tidak memiliki diagonal bidang. Bangun ruang yang ketujuh adalah kerucut. Di sini sudah terdapat 1 buah kerucut. Kerucut memiliki 2 sisi, yaitu sisi yang pertama terdapat pada alas kerucut yang berbentuk lingkaran ini, lalu sisi yang kedua yaitu terdapat di selimut kerucut yang ini. Lalu kerucut memiliki 1 rusuk, yang dimana rusuknya itu adalah sisi lengkung kerucut yang ini. Dan kerucut memiliki 1 titik sudut yang terdapat pada puncak kerucut. 1. Ini adalah titik sudut pada kerucut. Adapun contoh-contoh benda yang menyerupai bangun ruang kerucut yaitu ada cone ice cream, ada topi ulang tahun, ada pembatas jalan, lalu ada topi petani, ada tumpeng, dan lain-lain. Sekian video pembelajaran dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.